Jo, tadi kamu lihat kami kan? Aku jujur nih Jo, ini baru pertama kali aku mau mencoba melakukan ini dengan Pak Kades. Tapi kan belum ada apa-apa. Kamu sendiri tadi lihat nggak ada yang terjadi kan? Ucap Juleha dengan suara lembut. Bejo yang masih muda begitu terpana melihat wajah cantik Juleha. Perasaannya semakin memuncak. Entah setan apa yang menggoda jiwa muda Bejo, seperti sudah dibakar api gelora saat melihat Pak Kades dan Juleha yang sempat saling meraba. Tiba-tiba saja bibir Bejo menemukan bibir Juleha dan mereka pun saling beradu bibir dengan mesra. Tanpa Bejo sangka, Juleha juga membalas ajakannya beradu dengan penuh gelora. Juleha terlihat sangat resah sejak tadi, menggigil kegelisahan yang melanda dirinya. Tiba-tiba pemuda di hadapannya mengajaknya beradu mulut dengan sangat ganas. Sebenarnya Juleha sama sekali tidak tertarik saat Pak Kades mengajaknya ke gubuk tengah sawah. Namun Juleha tidak bisa mengabaikan ajakan Pak Kades yang sudah tua itu. Saat Pak Kades menawarkan uang yang cukup banyak agar dia mau melayaninya, energi dalam dirinya kembali bangkit ketika Bejo mengajak beradu mulut. Juleha langsung membalas dengan penuh semangat dan tak ingin melewatkan momen ini. Bejo begitu semangat saat merasakan Juleha membalas apa yang dia lakukan. Dengan langkah terburu-buru, Bejo langsung mengeluarkan cangkul miliknya dan meminta Juleha untuk merawat cangkul miliknya. Juleha begitu terkejut saat menggenggam cangkul yang Bejo berikan padanya. Dia tak menyangka kalau ternyata cangkul Bejo sangat besar dan panjang melebihi cangkul milik almarhum suaminya. Tidak ingin melewatkan momen kebersamaan mereka, Juleha langsung menservis cangkul Bejo dengan servis terbaik yang dia miliki. Walaupun awalnya Juleha sedikit kesulitan karena ukuran cangkul Bejo yang sangat di luar nalar, namun seiring berjalannya waktu dia justru semakin menikmatinya. Jo, kita langsung saja ya, sawahku sudah sangat ingin merasakan bagaimana cangkulmu berada di sana, pinta Juleha setelah dia merasakan sedikit kelelahan menservis cangkul Bejo. Juleha tidak menyangka kalau ternyata cangkul Bejo selain besar dan panjang juga memiliki daya tahan yang sangat luar biasa. Hal itu semakin membuat Juleha penasaran dengan kehebatan cangkul milik Bejo. Aku tidak tahu caranya Mbak, balas Bejo sambil tersenyum kecut. Ya sudah, biar Mbak yang ajarin, ujar Juleha dengan lembut. Bejo yang mendapatkan bimbingan dari Juleha menjadi sedikit paham dengan cara mencangkul sawah milik wanita yang baik dan benar. Bagi Bejo, apa yang diajarkan oleh Juleha sangat berbeda dengan apa yang sering dia tonton di HP. Pelan-pelan Jo, jangan terburu-buru, nikmati setiap ayunan cangkulmu di sawahku, ucap Juleha sambil memejamkan mata. Juleha sebenarnya sedikit merasakan sakit di sawah miliknya, namun dia tetap bertahan agar Bejo tidak menghentikan aktivitasnya mencangkul sawah miliknya. Bejo yang mulai merasakan sensasi luar biasa dari mencangkul sawah milik Juleha dengan perlahan mulai mempercepat gerakannya sambil dia mencondongkan tubuhnya mendekati buah melon milik Juleha yang dipersiapkan untuknya. Nah begitu Jo, ini sangat enak banget, bisik Juleha sambil mengusap rambut Bejo yang tengah asik menikmati buah melon miliknya. Bejo semakin bersemangat mendapatkan pujian dari Juleha. Setiap ayunan cangkulnya semakin dalam menghujam sawah Juleha. Juleha yang tadinya masih bisa bertahan untuk tidak mengeluarkan suara merdunya akhirnya jebol juga. Jo, saya mau keluar terlebih dahulu. Kamu masih lama atau tidak? Tanya Juleha yang merasakan jika dirinya akan mencapai surga dunia. Sebentar lagi Mbak, tanggung nih saya keluarkan di dalam, boleh Mbak? Sahut Bejo sambil terus mengayunkan cangkulnya ke sawah Juleha. Boleh saja Jo, aman kok, balas Juleha sambil terus menahan diri agar tidak semakin keras mengeluarkan suara merdunya. Mendapatkan izin dari Juleha, Bejo semakin bersemangat untuk mengayunkan cangkulnya ke sawah Juleha. Hingga beberapa saat kemudian dirinya dan Juleha mencapai puncak kebahagiaan bersama. Ternyata kamu hebat juga Jo, tetapi ingat ya Jo, ini rahasia kita berdua, jangan ada orang lain yang tahu, pinta Juleha sambil merapikan pakaian yang berantakan. Siap Mbak, saya paham kok. Kalau saya kepengen mencangkul sawah Mbak Juleha lagi, apakah boleh? Pinta Bejo dengan senyum manisnya. Kita lihat saja nanti. Sekarang Mbak mau pulang terlebih dahulu sebelum ada orang yang datang kemari, balas Juleha sambil keluar dari gubuk tengah sawah. Di dalam hatinya Juleha tentu sangat bersemangat jika Bejo ingin kembali mencangkul sawah miliknya. Namun sebagai seorang wanita tentu saja dia harus sedikit jual mahal. Sedangkan Bejo yang kelelahan setelah mencangkul
cangkul sawah Juleha langsung tertidur lelap di gubuk tengah sawah. Di dalam tidurnya, Bejo bermimpi melihat gambar bendera negara Hong Kong dengan angka 11 di tengahnya. Dia teringat lagi pada surat yang ditinggalkan nenek Salti sebelum dia meninggal. "Cucuku Bejo, jika kamu menemukan surat ini berarti nenek sudah tiada. Cucuku Bejo, di dalam amplop ini ada cincin warisan turun-temurun dari leluhur keluarga kita. Pakailah kalau kamu beruntung dan terpilih oleh cincin itu, maka hidupmu akan penuh dengan keberuntungan. Cincin itu hanya akan membawa keberuntungan untuk hidupmu. Nenek sangat menyayangimu." Bejo seketika terbangun dari tidurnya. Dia yang mendapatkan mimpi nomor Hong Kong pun seketika terkejut karena baru kali ini dia mendapatkan mimpi nomor togel. Walaupun hanya 2 angka, namun Bejo merasa bersyukur karena jika dia pasang dengan jumlah banyak, hasilnya juga akan lumayan. Bejo berpikir mungkin ini yang dimaksud oleh nenek tentang keberuntungan yang akan dia dapatkan jika berjodoh dengan cincin peninggalan leluhurnya. Tak ingin larut dalam lamunannya, Bejo segera kembali ke sungai untuk memasang 5 pancing yang tersisa. Setelah selesai memasang pancingnya, Bejo segera mengecek pancingnya yang sudah terlebih dahulu dia pasang sebelum pulang. "Astaga, aku sungguh beruntung," pikir Bejo saat mengontrol pancingnya. Bejo benar-benar tidak menyangka kalau dari 15 pancing yang sudah dia pasang terlebih dahulu, semuanya berhasil mendapatkan ikan. Dengan penuh semangat, Bejo langsung memasukkan satu demi satu ikan itu ke dalam ember yang telah disiapkan. Bejo berniat untuk menjual sebagian ikan yang dia dapatkan ke warung Bu Lilis yang sudah biasa menerima hasil pancingnya. "Haha, kalau begini terus aku bisa cepat punya uang nih," gumam Bejo. Bejo sangat bahagia karena dari 15 pancingnya dia mendapatkan 10 ekor ikan mujair dan 5 ekor gabus yang lumayan besar. Dengan penuh semangat, Bejo langsung kembali ke desanya untuk segera menuju warung Bu Lilis agar bisa secepatnya menjual ikan miliknya. "Bu Lilis, saya pesan kopi hitam pahit ya, dan ini kebetulan saya mendapatkan ikan yang cukup banyak. Apa ibu mau membelinya?" ucap Bejo ketika dia telah tiba di warung Bu Lilis. "Bawa masuk Jo ikannya, biar ibu lihat dulu," jawab Bu Lilis dari dalam warung. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bu Lilis, Bejo pun langsung segera memasuki warung. Bejo cukup terkejut saat melihat Bu Lilis ternyata hanya memakai daster tipis yang membuat bemper dan buah semangka miliknya tercetak jelas. "Kamu lihat apaan Jo?" bisik Bu Lilis sambil tersenyum penuh arti. Bu Lilis sudah biasa melihat para pemuda dan bapak-bapak di kampung mereka menatapnya seperti itu kepadanya. Bagi Lilis tidak masalah sama sekali asal mereka tidak berbuat berlebihan, karena dia harus menjaga nama baiknya sebab dirinya hidup sendiri karena suaminya yang merantau ke Malaysia dan hanya pulang 2 tahun sekali. Sebenarnya Lilis merasa sangat kesepian karena kurangnya nafkah batin dari suaminya. Apalagi dia yang masih berusia 37 tahun dan geloranya masih menggebu-gebu. "Tidak Bu, saya tidak melihat apa-apa. Ini ikannya Bu," balas Bejo sambil tersenyum canggung. "Besar banget Jo," pekik Lilis tanpa sadar saat melihat ikan yang Bejo dapatkan. "Haha, mungkin saya sedang beruntung Bu," balas Bejo santai karena tidak tahu maksud Bu Lilis. Bejo sebenarnya cukup terkejut saat melihat ikan yang dia dapatkan. Bejo sangat yakin kalau ikan yang dia dapatkan tidak sebesar yang berada di ember saat ini. Setelah merenung cukup lama, Bejo akhirnya sadar bahwa ikan yang bertambah besar itu ada kaitannya dengan cincin yang dia pakai. Bejo semakin bersemangat setelah mengetahui keunggulan lain dari cincinnya. Bejo yakin dengan cincin peninggalan neneknya, kehidupannya pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. "Kamu timbang dulu saja Jo, pisahkan antara ikan gabus dan mujair. Saya buatkan kopi pesanan kamu terlebih dahulu," ujar Bu Lilis dengan wajah memerah. "Beres Bu, jangan lupa kopi pahit," balas Bejo dengan penuh semangat. Bejo yang sudah biasa membantu Bu Lilis di warung langsung bergerak cepat untuk menimbang ikan miliknya. Tidak butuh waktu lama bagi Bejo untuk menimbang ikan miliknya. "Ikan mujairnya 5 kilo Bu, ikan gabusnya 2,5 kilo," ucap Bejo dengan penuh semangat. "Jo, ibu bayar seperti biasa ya," ujar Bu Lilis sambil menyerahkan 2 buah uang pecahan 100.000 dan 1 20.000 dan 1 5.000-an. Tanpa protes,
Bejo pun menerima pembayaran dari Bu Lilis. Bejo merasa bersyukur walaupun ikannya hanya dibayar 30.000 per kilo. Menurut Bejo, harga yang diberikan Bu Lilis sudah sangat tinggi. Setelah menerima pembayaran, Bejo langsung membawa kopi pesanannya ke depan warung untuk berkumpul dengan Samsul dan para bapak-bapak yang sedang sibuk merumus nomor togel. "Serius amat Sul, emang sudah pasti dapat?" tanya Bejo sambil duduk di samping Samsul yang masih sibuk merumus nomor togel. "Namanya juga usaha Jo," balas Samsul tanpa menoleh. "Sul, buatkan aku judul togel dong," pinta Bejo sambil mengeluarkan HP-nya yang layarnya sudah retak. "Mantap, akhirnya kamu mau pasang togel juga Jo. Siapa tahu dengan pasang togel kamu bisa kaya raya," ucap Samsul dengan penuh semangat dan langsung mengambil HP Bejo. Setelah mempunyai akun judul togel, Bejo pun mengecek sisa saldo di dalam rekeningnya. Bejo hanya tersenyum kecut saat melihat isi saldonya yang hanya tersisa 50.000. Bejo pun langsung mengisi rekeningnya sebanyak 300.000 pemberian kepala desa melalui Bu Lilis. Warung Bu Lilis selalu ramai setiap malam karena di warungnya menerima transfer rekening dengan biaya yang cukup murah, sehingga banyak yang pasang togel senang berkumpul di warung Bu Lilis. "Tumben kamu mau pasang togel Jo, kamu dapat nomor dari mana? Sini aku ajarin sekalian cara pasangnya," ucap Samsul penasaran. Sebagai sahabat Bejo dari kecil, Samsul sangat paham dengan karakter Bejo yang selalu berhati-hati kalau soal uang, apalagi semenjak neneknya meninggal. "Jo, jadi pasang nggak? 30 menit lagi akan keluar," ucap Samsul yang sudah tidak sabar karena Bejo masih diam saja. "Jadi dong Sul, kamu tolong pasangkan angka 11, 300.000 Sul," ucap Bejo dengan santai. "Gila kamu Jo, apa kamu yakin pasang 300.000? Kamu baru sekali pasang nomor tapi langsung ratusan ribu. Aku saja paling banyak pasang 10.000, gerutu Samsul. "Tenang saja Sul, pasti tembus karena tadi aku dikasih sama Dedemit penunggu pohon besar di tepi sungai," balas Bejo santai. "Yang benar kamu Jo, kalau begitu aku juga ikut pasang nomormu nanti 100.000, boleh kan Jo?" ucap Samsul antusias. Para bapak-bapak yang mendengar Bejo mendapatkan nomor dari penunggu pohon besar di sungai langsung antusias. Mereka serempak langsung meminta nomor yang Bejo dapatkan. Bejo dengan santai memberikan nomor yang dia dapatkan. "Jo, Bapak pasang nomor kamu ya," ucap Pak RT. "Silahkan Pak RT," balas Bejo dengan senyum manisnya. Akhirnya semua bapak-bapak yang nongkrong di warung Bu Lilis pun ikut pasang nomor togel milik Bejo. Bapak-bapak itu sangat yakin jika nomor Bejo akan tembus, apalagi Bejo mendapatkan nomor dari penunggu pohon angker di tepi sungai. "Sul, tadi Kang Asep sama Kang Darman nyariin Pak Kades ke sawah. Memang ada apa sih?" tanya Bejo penasaran. "Kurang tahu Jo, dengar-dengar sih si Tony digerebek warga sedang ngewing sama si Surti, janda desa sebelah," balas Samsul cuek. "Oh," ucap Bejo santai. Akhirnya Bejo pun ikut bergabung dengan bapak-bapak saling menggosip ngalor ngidul tidak jelas sambil menunggu waktu pengundian togel keluar. Bejo berani memasang togel dengan jumlah banyak karena dia sangat yakin dengan kesaktian cincin warisan leluhurnya. Bejo yakin kalau cincin itu akan membawa keberuntungan untuknya. "Wayai, wayai," teriak Pak RT. Seketika suasana yang tadinya penuh gelak tawa langsung hening karena semua orang fokus membuka HP mereka. Hanya Bejo yang biasa-biasa saja. "Bejo, nomor kamu keluar Jo," teriak Samsul antusias sambil menunjukkan HP-nya yang menunjukkan kalau nomor togel yang keluar adalah 7211.